Hari ini suratnya sudah di Pak Menpora. Semua administrasi kesehatan interview sudah baik. Dari Pak Menpora mestinya hari ini atau besok harus dikirim ke Menteri Hukum supaya hari Senin bisa dikirim ke Bapak Presiden. Lalu dari Bapak Presiden dikirim ke DPR. Lalu kita register ke FIFA itu tanggal 7 atau 8 atau 10, antara tanggal 7 sampai 10. Tunggu tanggal mainnya. Cie. Jadi bakal ada. Pokoknya tunggu tanggal mainnya. Sepak bola Indonesia kini memiliki banyak talenta muda yang menarik perhatian. Salah satunya adalah Dean Zandbergen. Penyerang muda berusia 23 tahun itu layak menjadi sorotan setelah tampil gemilang di klubnya dan menunjukkan niat untuk membela timnas Indonesia. Dengan darah keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Depok, Jawa Barat, Zandbergen berpotensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan bagi skuad Garuda. Zandbergen saat ini bermain untuk Venlo. Ia sudah membuktikan kualitasnya melalui performa yang mengesankan dengan mengemas 5 gol dan 4 assist musim lalu. Dalam pertandingan terbaru, ia berhasil menunjukkan ketajamannya sebagai juru gedor. Performa itu menunjukkan bahwa Zandbergen tidak hanya sekadar pemain biasa. Ia memiliki kemampuan untuk menjadi bintang di lapangan, terlebih di ujung tombak. Jika ia berhasil dinaturalisasi, kemungkinan ia akan diduetkan dengan Ole Romain. Keinginan Zandbergen untuk membela timnas Indonesia semakin kuat. Dengan potensi yang dimilikinya, Zandbergen bisa menjadi salah satu penggawa kunci dalam timnas Indonesia di masa depan. Proses naturalisasi pemain berbakat seperti Zandbergen sangat penting untuk memperkuat skuad Garuda. Dengan dukungan dari PSSI dan pengelolaan yang baik, peluang Zandbergen untuk bergabung dengan timnas Indonesia semakin terbuka lebar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali membuat gebrakan terkait rencana penguatan timnas Indonesia. Pria yang akrab disapa Erick itu mengungkap telah menyerahkan beberapa nama pemain keturunan baru kepada Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Aktas, guna diproses naturalisasinya. Hal tersebut disampaikan Erick usai bertemu langsung dengan Supratman pada Senin, 4 Agustus 2025. Namun, ia belum mau membocorkan identitas para pemain yang dimaksud. Kami juga menyampaikan beberapa nama baru sekaligus mengkonsultasikan agar bisa menjalani proses pengambilan sumpah sebagai WNI untuk memperkuat timnas Indonesia, kata Erick. Tak hanya soal naturalisasi, Erick juga membeberkan poin penting lain dalam pertemuannya tersebut. Salah satunya terkait statuta terbaru PSSI yang menyentuh format penyelenggaraan Liga 3 dan Liga 4. Di sisi lain, proses naturalisasi 4 pemain keturunan saat ini juga tengah berjalan di bawah kendali PSSI. 3 di antaranya merupakan pesepak bola wanita, Pauline van de Polisabelenotet dan Isabel Kopp. Ketiganya diharapkan bisa memperkuat timnas putri senior. Sementara satu nama lain adalah pemain putra yang berposisi sebagai penyerang, Mauro Zijlstra yang lahir di Belanda. Tak berhenti di situ, Federasi Sepak Bola Tanah Air itu juga sedang mengupayakan proses naturalisasi terhadap 3 pemain keturunan lainnya. Mereka adalah Miliano Jonathans, Dean Zandbergen, dan Mauro Zijlstra, 3 pemain yang punya spesialisasi di sektor sayap dan gelandang serang. Langkah ini dinilai cukup krusial, apalagi menyusul cedera panjang yang menimpa Ole Romain saat membela Oxford United dalam gelaran Piala Presiden 2025. Cedera tersebut membuatnya harus menepi dalam waktu yang lama dan diprediksi absen dalam kualifikasi Piala Dunia 2025 zona Asia ronde 4. Jai Itzes selangkah lagi resmi gabung klub Serie A Torino. Menurut jurnalis Italia Marco Conterio, kapten timnas Indonesia itu akan ditebus Torino dari Venezia sebesar 89 juta euro atau sekitar 151,3 miliar hingga 170,2 miliar. Torino akan mendatangkan bek tengah asal Indonesia milik Venezia, Jai Itzes. Biaya transfer berada di angka 89 juta euro, kata Marco Conterio. Jika transfer di atas benar terrealisasi, bukanlah hal mengejutkan. Jai Itzes sudah dikaitkan dengan Torino sejak bursa transfer musim panas 2024.
Saat itu Torino yang baru saja membajak pelatih Paolo Vanoli dari Venezia juga ingin menyertakan Jay Itzes ke kota Turin. Namun, pendekatan yang dilakukan manajemen Torino tidak membuahkan hasil. Jay Itzes dipertahankan karena Venezia saat itu hendak eksis di Serie A 2024-2025. Sekarang, Venezia tak lagi bermain di Serie A dan harus puas bermain di Serie B 2025-2026. Meski bermain di Serie B, bukan berarti Jay Itzes dilepas Venezia dengan harga murah. Angka 89 juta euro menunjukkan Jay Itzes dibanderol mahal oleh manajemen Venezia. Jay Itzes akan resmi tercatat sebagai pemain termahal timnas Indonesia dalam sejarah jika gabung Torino pada bursa transfer musim panas 2025. Dalam sejarahnya belum ada pesepak bola Indonesia yang dihargai semahal itu. Saat ini harga pasar Jay Itzes juga yang tertinggi ketimbang pemain timnas Indonesia lain. Mengutip dari Transfermarkt, harga pasar Jay Itzes mencapai 7,5 juta euro. Angka itu mengungguli Mads Hilgers yang menempati posisi 2 dengan 6,5 juta euro. Karena itu, menarik menanti kelanjutan masa depan Jay Itzes di bursa transfer musim panas 2025. Langkah naturalisasi pemain keturunan kembali jadi topik panas di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Kali ini, perhatian tertuju pada Emiliano Jonathans, penyerang muda FC Utrecht, yang kabarnya sedang diproses untuk memperkuat timnas Garuda. Namun, bukan hanya urusan teknis yang membuat namanya disorot, fakta bahwa sang ayah, Dennis Jonathans, resmi menjadi mualaf di Jakarta ikut jadi perbincangan hangat. Pada 26 Maret 2025, Dennis Jonathans mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta. Momen spiritual ini memberi warna tersendiri dalam proses pendekatan Emiliano ke timnas Indonesia, membuat keterikatan emosionalnya dengan tanah leluhur semakin dalam. Menurut laporan eksklusif Football Primeur, PSSI menjadikan Emiliano Jonathans sebagai salah satu target utama dalam proyek naturalisasi pemain keturunan. Upaya ini bukan sekadar spekulasi, karena pembicaraan intens sudah dilakukan dengan pihak keluarga dan agennya. PSSI disebut bergerak cepat lantaran timnas Indonesia akan menghadapi laga berat melawan Irak dan Arab Saudi di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober nanti. Ditambah lagi, cedera striker utama Ole Romein membuat Indonesia butuh opsi baru di lini serang. Saat ditanya terkait kemungkinan membela timnas Indonesia, Emiliano memang belum menyampaikan pernyataan tegas. Namun, ia tak menutup peluang besar untuk berseragam merah putih. Jika proses naturalisasinya tuntas tepat waktu, ia diprediksi akan menjalani debut pada FIFA Matchday September 2025 melawan Lebanon dan Kuwait. Tim medis Oxford United dan timnas Indonesia akan saling bantu dalam proses pemulihan cedera Ole Romein. Sebab peran sang pemain sangat penting untuk kedua kesebelasan. Romein cedera dalam turnamen pramusim bertajuk Piala Presiden 2025. Ia sudah naik ke meja operasi untuk mengatasi masalah di engkel kaki kanannya pada pekan lalu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan kondisi Romein saat ini cukup baik setelah melakukan operasi. Proses pemulihan juga dalam pantauan tim dokter timnas Indonesia dan Oxford United. Dia coba recovery secepatnya di Belanda, tidak di Inggris. Tim kedokteran Oxford United mendukung di Belanda, di sana juga didukung oleh tim kedokteran timnas. Tapi, tetap, bagaimanapun, Ole itu di Oxford. Jadi, ini kerjasama yang bagus, papar Erick. Menteri BUM itu belum bisa memastikan Romein sudah bisa memperkuat timnas Indonesia dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober 2025. Pasalnya, masih ada waktu untuk proses pemulihan. Sebelumnya, Romein dipastikan absen pada FIFA Matchday September 2025. Untungnya, timnas Indonesia hanya akan melakoni 2 laga uji coba pada jendela tersebut. Striker keturunan Indonesia yang bermain untuk VVV Venlo di Divisi 2 Liga Belanda, Dan Zandbergen membuat pengakuan soal proses naturalisasi. PSSI kini sedang bekerja keras untuk mencari pemain keturunan baru jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober nanti. Pasalnya, timnas Indonesia terancam tanpa Ole Romein yang menderita cedera parah saat bermain untuk Oxford United di ajang Piala Presiden 2025.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang berusaha keras untuk menaturalisasi 3 pemain berposisi penyerang. Salah satu pemain yang sudah diungkapkan identitasnya ke publik oleh Erick Thohir yakni striker FC Volendam, Mauro Zijlstra. Sementara itu, 2 pemain lagi masih ditutup rapat oleh Erick Thohir. Beberapa nama pun muncul ke permukaan seperti Miliano Jonathans. Media Belanda, Voetbal Primur sempat melaporkan bahwa saat ini PSSI masih terus berupaya untuk menaturalisasi pemain FC Utrecht tersebut. Namun, pemain berdarah Depok berusia 21 tahun tersebut masih belum memberikan jawaban pasti apakah bersedia dinaturalisasi atau tidak. Selain Miliano Jonathans, salah satu nama yang mencuat bakal segera dinaturalisasi adalah Dean Zandbergen.